Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang kali ini berjudul Dendam, sebuah saksi pembalasan. Cerita ini ditulis oleh Kang Teguh Faluvi. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin langsung membaca karya-karya beliau, bisa langsung kunjungi link yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja kita lanjut. Inilah kisahnya. Cerita kali ini adalah cerita yang bersumber langsung dari narasumber, dari paman penulis. Setelah pertemuannya di awal tahun dengan narasumber dan beberapa pertimbangan, akhirnya cerita ini siap dipublikasikan. Seperti biasanya, jika dalam cerita ini ada beberapa pihak yang tersinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya percaya setiap cerita pasti akan bertemu dengan tuan dan puannya masing-masing, dan tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung secara sengaja. Ini adalah cerita masa lalu. Setiap misteri bukan sengaja harus dicari kebenarannya, melainkan selalu ada hikmah di dalamnya. Walaupun setiap pilihan itu selalu ada pertanggungjawabannya. Sebuah saksi pembalasan. Aku adalah anak terakhir dari keluarga kecil. Aku tinggal di kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Selesai sekolah dasar pada tahun 1998. Di mana keadaan negara waktu itu seperti apa yang pernah Mbah Suro atau kakak ceritakan. Keadaan sedang kacau karena krisis moneter, sehingga banyak sekali yang menjadi korban untuk tidak bisa melanjutkan sekolah ke tahap selanjutnya, termasuk aku. Bahkan keadaan ekonomi keluarga juga sangat-sangat mengkhawatirkan, hanya sekedar untuk bertahan hidup. Sejak tahun itu selesai sekolah SD, aku ikut bekerja sebagai kuli angkut di salah satu toko sembako yang jaraknya lumayan cukup jauh dari rumah. Itu juga atas kenalan Mbah Suro, karena Abah terkenal di kampungku sebagai yang dituakan dan kabar beredar Abah sering menyembuhkan orang sakit karena hal-hal yang aneh. Karena memang rumah Abah yang bersebelahan denganku tidak jarang sekali. Bahkan ada tamu yang datang dari jauh untuk sekedar berobat, sementara aku belum dan tidak mengerti hal-hal seperti itu. Dari tahun 1998 sampai 2004, aku menghabiskan masa bermainku untuk bekerja, karena tidak ada pilihan lain. Hanya itu untuk meringankan beban keluarga. Dan pada saat itu dua kakakku juga bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota. Berangkat dari rumah menuju toko menggunakan sepeda pemberian Abah tidak membuat aku harus bersedih, karena nasihat dari ayah dan ibu juga yang memberitahu bahwa keadaan ekonomi keluarga benar-benar sedang sangat sulit, dan aku benar-benar merasakannya juga. 3 tahun berlalu. Seiring berjalannya waktu, aku sudah sangat terbiasa, bahkan menikmati sekali pekerjaan sampai Pak Mamat yang punya toko memberikan aku sepeda motor untuk sekedar dipakai dari rumah untuk menuju ke tokonya saja. Karena kerajinan dan kegigihan aku juga mulai diajarkan teman satu kerjaanku untuk belajar mengemudi bak mobil yang biasanya digunakan untuk belanja dan mengantarkan pesanan jika jaraknya lumayan jauh. 3 tahun selanjutnya di tahun 2004, aku bahkan sudah menjadi sopir toko saja. Karena Pak Mamat sangat percaya padaku dan kebaikan beliau,
memang tidak bisa benar-benar aku lupakan. Sangat berjasa sekali dalam hidupku. Lambat laun setelah 6 tahun lebih aku bekerja di toko itu. Keadaan keluarga mulai stabil, walau dengan waktu yang cukup lama. Tapi aku sangat menikmati apa itu perjuangan yang selalu Abah ajarkan padaku. Tiba pada suatu malam di bulan ke-9 tahun ini 2004, ketika aku pulang dan sampai di rumah, aku melihat rumah tidak biasanya. Terlihat ada Mangkarta, saudara dari ibu. Yang aku tahu sebelumnya Mangkarta kerja sebagai sopir di kota di salah satu majikannya orang kaya. Ibu pernah menceritakan padaku, aku masih sangat ingat sekali. "Assalamualaikum," ucapku sambil masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam. Nah, ini Purnama baru pulang, Kar. Mending obrolkan saja langsung pada anaknya, Kar," ucap bapak. "Alhamdulillah, kebetulan sekali, Kang. Udah gede sekali sekarang kamu, Pur. Lama sekali rasanya Amang tidak ketemu dengan kamu," sahut Mangkarta sambil tersenyum. Aku melihat ibu juga tersenyum, karena memang dari ukuran fisik aku terbilang di umuran sekarang besar. Maklumlah, mungkin karena pekerjaan tukang angkut barang dari kecil jadi pertumbuhanku terbilang tidak sama dengan anak seumuranku. "Iya, Mang. Udah lama sekali. Lagi libur, Mang, pulang kampung?" tanyaku sambil duduk di samping ibu. "Begini, Por. Kondisi istri Amang ini semakin hari semakin menurun. Barusan bahkan Amang habis dari Basura. Amang mau tidak mau harus ada dulu setiap hari di rumah. Masalahnya, kerjaan Amang jadi sopir di kota itu, di rumah majikan Amang, tidak bisa dilepas begitu saja. Malah Amang yang suruh cari ganti dulu sementara. Karena Amang udah tahun keempat kan sekarang kerja sama majikan Amang," ucap Mangkarta menjelaskan. "Ibu sih terserah kamu, Purnama. Kalau kamu mau, silakan ambil. Biar nanti urusan Abah kamu bilang sama juragan itu. Lagian, hitung-hitung kamu buat belajar juga kan?" sahut ibu menjelaskan dengan pelan. "Tidak apa-apa, tidak usah buru-buru, Pur. Ini Amang minta tolong sekali. Karena cuma kamu yang Amang percaya. Apalagi dengar langsung dari istri Amang langsung. Lagian juga kan masih saudara, masa nawarin ke yang lain? Masih ada 2 hari lagi, Pur. Amang tunggu ya keputusannya," ucap Mangkarta. Setelah mengobrol masalah pekerjaan dengan detail, lebih kepada mengurus 2 mobil di rumah majikan Mangkarta dan mengurus kebun bagian belakang saja. Sisanya nunggu instruksi saja majikan. Begitu Mangkarta menjelaskan. Selesai obrolan itu Mangkarta lanjut pulang. Kemudian memang ibu juga menjelaskan sakitnya istri Mangkarta yang semakin menurun. Mangkarta adalah adik dari ibu aku sendiri. Jadi ibu tahu betul Mangkarta orangnya seperti apa. "Nggak ada salahnya, Pur. Coba dulu. Lagian, bilangnya kan sementara. Kang Mamat majikan kamu di toko pasti ngertilah. Lagian, kamu pernah bilang kan sama bapak, sesekali pengen nyoba kerja di kota bukan? Ini kesempatan buat kamu, Pur," ucap bapak menjelaskan. "Iya, Pak. Nanti aku obrolkan dulu ya dengan Abah. Bagaimana bagusnya? Malam ini juga. Lagian, mendengar istri Mangkarta sakit sepertinya itu kasihan. Aku juga menghargai sekali tawaran Mangkarta, karena Mangkarta itu sudah percaya sama aku, Pak," jawabku dengan pelan mencoba memahami. Ibu tersenyum mendengarkan jawabanku dengan mengusap-ngusap kepalaku.
Walaupun aku tidak mengenyam pendidikan, tapi aku banyak belajar dari Abah. Sebagaimana ilmu yang sesungguhnya berasal dari hati yang terlebih dahulu. Maka dari itu pertimbanganku selanjutnya terserah sebagaimana Abah soal tawaran pekerjaan itu. Selesai makan dan istirahat setelah sholat isya, segera aku berjalan ke rumah Abah. Rumah Abah hanya di sebelah rumahku saja, jadi hanya tinggal melangkah saja. Abah dengan segala kebiasaan yang tidak berubah, di jam-jam seperti ini, pasti menghabiskan waktu sekedar membaca buku-buku lawasnya, yang entah sudah beberapa kali Abah tamatkan bacaan itu. Terlihat sambil menghabiskan beberapa batang rokok, memang terlihat betapa kesepiannya seorang lelaki tua, yang sudah 5 tahun ditinggal nenek, karena menghadap panggilan ilahi terlebih dahulu. "Bah," ucapku sambil duduk di samping Abah. Pur, lupa Abah kapan ketemu Kang Mamat itu. Majikan kamu katanya, makasih banget. Kamu kerjaannya bisa diandalkan terus. Begitu katanya. Ucap Abah masih fokus matanya pada buku yang Abah pegang. "Oh iya Bah, alhamdulillah. Bah, barusan Mang Karta itu adiknya ibu ke rumah, nawarin kerja di majikannya yang di kota karena istrinya sakit. Jadi dia sementara mau ditinggal dulu di kampung." "Gimana ya Bah, kalau kata Abah?" tanya aku perlahan. Abah langsung menatapku sambil melepaskan kacamata yang frame sebelahnya itu sudah tidak ada. "Kamu udah ngobrol langsung? Sebelumnya, siang tadi barusan Karta sama istrinya kesini ke rumah Abah. Tapi kan Abah bukan dokter, Pur. Abah itu cuma tahu ramuan-ramuan dari herbal saja yang sudah lama Abah pelajari dan minta pada Gusti Allah untuk kesembuhannya," ucap Abah menjelaskannya dengan tenang. Rokok di tangan Abah hampir habis. Lalu Abah meminum kopinya sedikit dengan tenang sekali. Menatap ke arahku, aku tahu tatapan ini bukan sekali saja, karena ini adalah kasih yang Abah berikan untuk cucu yang bisa terbilang paling dekat dengan Abah. "Ambil tawaran itu tanpa kamu tahu jawaban dari apa-apa. Hati kamu itu bukan orang yang bisa menolak untuk membantu orang lain. Apalagi ini kan saudara kita sendiri, Pur. Abah juga tahu kamu pasti perlu pengalaman baru. Urusan ke Kang Mamat itu urusan Abah. Nanti Abah yang izin," ucap Abah sambil menepuk pundakku. "Bah, tapi kan ini beda. Purnama akan datang ke kota. Yang dari kampung ini saja pasti lebih dari 3 jam menuju ke kerjaan Kang Karta itu. Purnama masih takut, Bah." Jawabanku dengan seadanya, karena memang masih ada perasaan takut entah dari mana. Tiba-tiba saja datangnya perasaan itu. "Takut itu wajar, Pur. Kamu pertama kali akan pergi meninggalkan kampung, bapak, ibu, dan meninggalkan Abah. 2 kakak kamu sebelumnya juga begitu. Waktu awal-awal pergi untuk kerja di luar kota, keberanian yang sesungguhnya itu datang dari rasa takut yang harus dikalahkan, Pur," ucap Abah dengan tegas. Aku tahu Abah pasti sudah tahu keinginanku, apalagi tentang bosan pernah aku bicarakan sebelumnya pada Abah tentang pekerjaanku yang sekarang. Aku masih melamun bingung. Kadang begitu manusia meminta saran setelah mendapatkan jawaban, masih saja bingung, ucapku dalam hati.
jujur, dan bertanggung jawab. Pesan apa? Hanya itu, Pur. Biarin bapak dan ibu kamu, masih ada Abah yang jaga, ucap Abah. Kebalikanlah, Bah. Harusnya ibu, bapak, dan aku yang jagain Abah. Jawabku sambil bercanda. Setelah obrolan malam itu, aku tidur di sofa rumah Abah, menemani Abah membaca dan sesekali menanggapi apa yang Abah bicarakan pada aku. Karena memang sering sekali aku tidur di rumah Abah ini. Dan sudah tidak ada obrolan lagi tentang penawaran pekerjaan dari Mangkarta itu. Lagian, benar kata Abah, aku harus mencobanya. Apalagi ini hanya sementara, pikirku. Bah, apa besok saja ya aku temui Mangkarta? Kasihan juga kalau dia nunggu-nunggu keputusan aku, ucapku. Ya udah, besok kamu berangkat ke toko Kang Mamat. Terus, Abah ikut sekalian. Memang sih, Abah juga pernah disuruh mampir ke tokonya juga, jawab Abah sambil berjalan menuju kamar tidurnya. Karena malam semakin larut, waktu istirahat juga telah tiba. Jauh di pikiranku bukan tentang nantinya aku akan dapat majikan baru, menjadi sopir yang tidak tahu jalan dan lain-lain, atau apapun itu. Tapi lebih kepada rasa tidak enak kepada majikan aku sekarang setelah 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Dari aku mulai masa kecil sampai sekarang Kang Mamat sangat berjasa, dan besok dengan mendadak aku akan pamit. Masih belum terbayangkan, walaupun aku tahu majikanku pasti akan mengerti. Apalagi Abah yang izin langsung, dan bakalan dijelaskan juga oleh Abah alasannya juga keadaan seperti apa. Pagi sebelum aku berangkat kerja ke toko, ternyata Mangkarta kebetulan sedang ngobrol dengan bapak. Langsung saja aku iakan penawarnya itu dan terlihat Mangkarta lega mendengarkan perkataan aku. Dan aku berjanji sehabis pulang kerja akan berkunjung ke rumah Mangkarta, sekalian untuk menjenguk Biena, istri Mangkarta. Karena memang sudah lama tidak melihat Biena main ke rumah. Abah dan aku segera berangkat menuju toko. Sepanjang perjalanan, Abah bercerita kekagumannya padaku. Dulu jalan inilah yang memang aku lalui hanya menggunakan sepeda saja, sementara sekarang sudah menggunakan motor. Sampai di toko pagi sekali, aku langsung bekerja. Seperti biasanya sebelum aku mengantarkan ke beberapa alamat menggunakan mobil bak yang sudah tidak muda lagi ini. Abah langsung berjalan menuju rumah Kang Mamat majikanku yang kebetulan rumahnya ada di belakang, jadi tidak terlalu jauh. Sedang asyik-asyiknya memuat barang, tiba-tiba Kang Mamat memanggil aku. Aku melihat Abah juga ada di samping Kang Mamat. Purnama, sini. Abah sudah ceritakan semuanya. Memang sulit rasanya. Sebenarnya saya harus mencari orang sepertimu lagi. Bagaimanapun, ada orang yang lebih membutuhkan. Apalagi itu saudara kamu sendiri. Selesai dari kota sana, kalau kamu mau kerja di sini lagi, pintu akan selalu terbuka buat kamu, Purnama. Lagian, kamu itu sudah seperti anak saya sendiri, ucap Kang Mamat. Terima kasih, Pak. Aku mengikuti saja bagaimana bagusnya kata Bapak, ucapku pelan. Ya udah, kamu selesaikan pekerjaan hari ini. Biarkan Abah, saya yang mengantarkan pulang. Sekalian silaturahmi sama ibu dan bapak kamu ya. Sekalian juga masih banyak yang perlu diobrolkan dengan Abah, jawab Kang Mamat. Segera aku melanjutkan pekerjaanku. Lega rasanya mendengar apa yang sebelumnya memang aku juga sudah mengira. Majikanku sangatlah baik sekali. Langsung aku menyelesaikan hari ini sebaik mungkin. Bukan tanda sebagai perpisahan, karena memang ini adalah pekerjaanku.
Siang dan sore hari ini berakhir dengan cepat. Bahkan beberapa teman kerjaku tidak ada yang tahu tentang ini, kalau ini adalah hari terakhir aku di sini. Sampai pada aku pamit pulang seperti biasanya aku lakukan. Pur, ini bawa ada sedikit bingkisan buat keluarga di rumah. Dan ini ada sedikit bekal termasuk gaji kamu bulan ini juga, ucap Kang Mamat. Segera aku terima dengan senyum yang sebenarnya aku ingin menangis dalam hati. Mau bagaimanapun tempat inilah dan keluarga Kang Mamat lah yang membuat keluargaku dan aku terus membaik. Isi dalam amplop tidak aku lihat sama sekali. Tidak sopan saja, pikirku. Terima kasih ya Pak. Nanti juga aku bakalan kesini lagi kalau urusan Kang Karta sudah selesai. Mudah-mudahan istrinya cepat sembuh ya Pak. Doakan saja, ucapku. Iya, Bapak sudah tahu cerita semuanya. Bahkan tadi pagi juga sudah ngobrol langsung sama Karta dan melihat langsung kondisi Biena. Memang kasihan sih Pur. Bapak seneng kamu bisa diandalkan. Kamu orang yang hebat, kamu orang yang tepat Pur. Bapak pesan satu saja, yang jujur ya Pur di sana, ucap Kang Mamat. Baik Pak, Purnama akan selalu ingat pesan Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi, jawabku. Itu motor, bawa saja dulu. Besok atau lusa, Bapak akan suruh orang untuk mengambilnya. Lumayan bisa dipakai sama yang lainnya, ucap Kang Mamat. Di perjalanan pulang, jujur baru kali ini aku mulai merasakan apa itu perpisahan. Hanya tentang kenangan-kenangan kebaikan saja yang aku ingat. Lamanya waktu dan setiap perkembangan dalam hidupnya, hampir setengahnya tumbuh dan berawal dari ini dan di sini. Tapi bagaimana lagi, ada saudara yang benar-benar membutuhkan aku sekarang. Walau secara nurani sulit untuk anak kampung seperti aku harus ke kota, tapi ini juga sebagian dari keinginanku yang teraminkan begitu saja oleh keadaan. Sampai di rumah sore ini, aku langsung kasih bingkisan dari Kang Mamat kepada ibu. Ibu terlihat sangat senang sekali, apalagi aku ceritakan aku punya bekal untuk awal-awal bertahan nantinya di sana sebagai tabunganku. Kagetnya ketika aku buka amplop dari Kang Mamat, nominal yang Kang Mamat berikan 3 kali lipat dari gajiku biasanya. Aku kasih setengahnya pada bapak dan ibu untuk bekal di sini. Karena bapak kerjanya bila mana padi mulai panen, baru memiliki keuntungan. Itu juga padi dari sawah orang lain. Pur, terima kasih ya. Semoga rezeki kamu di sana tetap lancar. Dan ibu doakan, semoga kebaikan selalu bersamamu ya nak, ucap ibu sambil meneteskan air mata. Iya bu, doakan Pur ya bu, jawabku. Sebelum tidur malam ini aku siapkan baju-baju dan segalanya yang perlu aku bawa. Karena kata Mang Karta yang barusan ke rumah, dimana sebelum aku pulang disuruh istirahat saja. Di luar dugaan besok pagi aku harus berangkat langsung ke kota itu. Pagi yang tidak biasanya aku tunggu datang lebih cepat. Sinar cahayanya adalah semangat baru untuk sesuatu yang nantinya juga semuanya baru. Kalau kata Abah, tantangan terbesar mengalahkan rasa takutmu. Biar keberanian itu benar-benar aku dapatkan dan aku rasakan. Mang Karta pagi buta sekali ternyata sudah ada di depan rumahku. Setelah mendapatkan nasihat dari ibu dan juga bapak hanya tentang jujur yang selalu mereka ucapkan. Segera aku pamit, begitu juga pada Abah. Abah hanya menepuk pundakku dan tersenyum. Ini tidak biasanya Abah menunjukkan hal yang seperti barusan, pikirku. Setelah 2 ojek yang kebetulan masih teman Mang Karta tiba, segera aku dan Mang Karta pergi dengan ojek yang berbeda, saling mengikuti. Perlahan aku meninggalkan rumah dan kampung halaman. Tapi aku pasti tahu bagaimana caranya untuk nanti kembali dengan membawa sebuah pengalaman baru
yang jauh dari keegoisan diriku memang sangat membutuhkannya. Turun dari ojek setelah melewati 3 kampung halaman, karena memang rumahku adalah paling ujung lumayan cukup lama, dengan jalan yang sangat jauh dari kata bagus. Akhirnya sampailah di mana jalan utama, untuk segera menaiki angkutan umum. Aku cukup hafal jalanan sampai di sini saja, karena bekas pekerjaan aku yang sebelumnya mengantarkan sembako-sembako ke warung-warung. Mang Karta masih belum berbicara apapun. Hanya saja aku melihat seperti ada beban, terlihat dari caranya menghisap rokok yang sangat-sangat tidak tenang sama sekali. Setelah perjalanan menaiki angkutan umum sekitar 45 menit lebih, akhirnya aku dan Mang Karta sudah ada di dalam bus untuk menuju ke kota K, di mana kata Mang Karta itu adalah sebuah kota di mana di sana ada pusat industri itu berada. Dari awal obrolan, Amang belum cerita apapun, Mang, mengenai pekerjaan di sana. Tanyaku tiba-tiba begitu saja ketika sudah duduk dalam bus. Iya Pur, nanti saja Amang jelaskan semuanya di rumah majikan saja, sambil Amang kasih tahu semuanya ya, ucap Mang Karta. Tapi kenapa? Raut wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Berbeda sekali dari biasanya. Tidak seperti barusan ketika di angkutan umum. Banyak cerita soal lokasi rumah dan kota industri itu. Oh iya kalau gitu baik Mang. Jawabku memahami, mungkin biar sekalian Mang Karta terlihat sangat lelah. Dan perlahan memejamkan matanya sambil bersandar di kursi penumpang. Di sepanjang perjalanan, aku banyak melihat sesuatu yang baru. Orang-orang baru yang satu bus denganku. Tapi perasaan tidak enak ada sedikit dalam hatiku. Namun entah apa dan kenapa tidak bisa aku pahami sama sekali. Hanya melihat ke bagian sebelah kaca bus, satu persatu pemandangan berubah. Bismillah saja, ini pengalaman baru, ucapku dalam hati. Aku menguatkan dan melawan rasa takutku. Perjalanan sudah berlalu hampir 3 jam dan sekarang menunjukkan pukul 10 pagi. Aku dan Mang Karta baru saja turun dari bus. Mang Karta belum sama sekali membicarakan apapun. Aku mengikuti langkah Mang Karta dan langsung menaiki angkutan umum lagi. Mang, ini kotanya? Iya Pur, maaf. Amang barusan di jalan benar-benar lelah, kurang istirahat. Ini kotanya Pur, kamu hafalkan saja angkutan ini sama bus barusan. Lagian gampang kan? Jawab Mang Karta. Iya Mang, sudah hafal aku. Oh iya Mang, masih jauh gak dari sini? Tanya aku. Segera angkutan umum yang aku dan Mang Karta tumpangi berjalan dengan pelan, sambil menaikkan penumpang lainnya juga. 20 menitan paling Pur, kalau pagi begini rasanya suka macet, jawab Mang Karta singkat. Aku terpesona dengan orang-orang di sini yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri. Berbalik sekali dengan di kampung, bertegur sapa adalah kebiasaan dan di sini tidak. Maklumlah, tidak semuanya mengenal, pikirku. Di sini, adaptasi dengan kebiasaan di kota harus cepat Pur. Semua punya kesibukan masing-masing, jadi bakalan acuh tak acuh semuanya Pur, bisik Mang Karta. Iya Mang, suasana baru untukku, mudah-mudahan aku bisa ya Mang, dan cepat terbiasa, jawabku. Tidak lama angkot pun berhenti. Setelah Mang Karta bilang, "Kiri-kiri, ayo Pur turun," ucap Mang Karta. Langsung aku kembali mengikuti langkah Mang Karta dan Mang Karta membayar ongkos angkutan umum itu. Nah, ini rumahnya Pur, ucap Mang Karta sambil berjalan. Ini gerbangnya Mang, tanyaku terkesima, melihat besar sekali, atau mungkin baru pertama saja. Iya Pur, ayo jalan. Jalan kakinya lumayan ke dalam, bahkan paling ujung rumah tempat Amang kerja, sahut Mang Karta. Semakin berjalan mendekat ke arah pos security,
Lalu Mangkarta menegur Pak Anton dan Pak Rudi, sekalian memperkenalkan aku bahwa selanjutnya lah aku yang akan menjadi sopir menggantikan Mangkarta. Setelah basa-basi sebentar, aku dan Mangkarta siang dan terik matahari yang semakin panas berjalan melewati beberapa rumah di perumahan ini. Rumahnya besar-besar, mewah saling berdekatan. Bahkan aku tidak mengerti kenapa orang-orang harus membuat rumah sebesar ini. Ucapku dalam hati. Nah, di ujung sana Pur, rumah majikan Amal setelah lapangan buat olahraga itu, ucap Mangkarta sambil jalan. Yang warnanya putih tua Mang, tanya aku. Bener, ayo sebentar lagi. Maaf ya kalau capek Pur, ucap Mangkarta. Tak lama setelah jalan sekitar 20 menitan sampai di depan rumah majikan Mangkarta. Sama besarnya dengan rumah-rumah yang barusan aku lewati. 2 lantai dan gerbangnya besar sekali, hampir 3 meter lebih. Mungkin aku masih terkesima melihat kanan dan ke kiri. Di luar gerbang saja besar sekali. Pasti isi rumahnya banyak orang. Mangkarta langsung mencet bel yang sudah tertempel di samping pagar. Beberapa kali tidak lama ada suara orang yang membuka gerbang. Terlihat tidak muda lagi, hampir seumuran dengan ibuku di rumah. Kirain siapa? Tumben Kar, hari ini kirain mau besok. Gimana? Kondisi istri kamu di kampung? Ayo masuk. Alhamdulillah, gitu-gitu aja nah. Doanya ya. Ini yang pernah aku ceritakan, yang akan menggantikan aku di sini sementara itu. Namanya Purnama, ucap Mangkarta sambil memperkenalkan aku. Segera aku bersalaman dengan Bi Ina. Bi Ina ternyata ini merupakan asisten rumah tangga di rumah ini bareng dengan Mangkarta sebelumnya. Bi Ina bahkan sudah hampir 8 tahun tinggal di rumah ini. Begitu Bi Ina memperkenalkan diri padaku. Aku dibuat sangat terkejut dengan bangunan rumah ini. Masih seperti rumah Belanda modern pada zaman sekarang. Bangunannya sangat rapi dan mempesona. Aku langsung masuk tidak melewati pintu utama. Karena begitu mewah dan megah, Bi Ina dan Mangkarta juga aku masuk melewati pintu garasi. Dan sudah ada 3 mobil yang masih tertutup oleh sarungnya itu. Mobil-mobil yang nantinya akan aku rawat mungkin ini, ucapku dalam hati. Setelah melewati gerbang, langsung saja aku masuk ke dalam halaman dapur. Dan banyak sekali bunga-bunga indah di sini. Dan yang bikin takjubnya lagi, ada pohon yang tidak terlalu besar di halaman dapur. Pantas saja ya, siang hari yang begitu panas di sini sangat nyaman. Karena bagian atap yang sengaja dibuka. Mungkin ya Mang, tanyaku sambil duduk di belakang dapur menunggu Bi Ina membawakan minum. Iya Pur, di sini biasanya Amang kalau malam ngerokok sambil ngopi sebelum tidur. Nanti kamar itu yang akan kamu gunakan, kamar bekas Amang, sambil menunjuk kamar yang di sebelahnya ada musola. Tak lama Bi Ina datang membawakan minuman dingin yang sangat segar sekali. Kemarin ibu nanyain kamu, katanya 3 hari lagi. Nggak tahu, bapak duluan yang datang ke sini pulang atau ibu. Sudah pengen ada yang jemput di rumah saudaranya. Bibi bilang saja besok juga datang. Untung hari ini kamu sudah kesini sama Purnama ini, ucap Bi Ina sambil duduk. Nanti Purnama saja yang jemput. Pur, Bi Ina ini selama kamu di sini anggap saja adalah ibu kamu ya. Kerja di sini Purnama hanya pagi setelah mengurus bunga punya ibu. Panasin mobil, tinggal tunggu nanti perintah ibu saja. Karena bapak biasanya suka diantar jemput supir perusahaannya. Sesekali kalau ada tamu dan lain-lain buka tutup gerbang juga, ucap Mangkarta menjelaskan. Dan buatku tidak sulit, itu pekerjaan yang biasa aku kerjakan di kampung. Lagian sudah lama juga aku tidak mengurus bunga. Terakhir waktu kecil sekali, sebelum nenek meninggal.
Di rumah ini hanya ada bapak dan ibu saja, Mang. Tanyaku karena penasaran rumah sebesar ini hanya untuk 2 orang saja. Tiba-tiba Bina terkejut dengan pertanyaan aku. Entah kenapa tatapannya langsung mengarah ke arah Mangkarta. Aku merasa bersalah dengan apa yang aku tanyakan. Makanya dari kampung Amang belum bisa jelaskan. Biar di sini saja, langsung dengan Bina yang lebih enakan. Tidak apa-apa, Bi. Jelaskan saja semuanya. Purnama sudah cukup dewasa, dan aku sangat percaya padanya, ucap Mangkarta dengan sangat santai. Aku merasa tidak ada yang aneh dengan pertanyaanku. Kenapa Mangkarta dan Bina jadi sedikit canggung, seperti ada yang tidak enak untuk dijelaskan. Kirain kamu sudah bilang sama Purnama. Jadi gini, Pur. Ruangan kita hanya di sini saja. Dapur dan garasi juga halaman depan. Selebihnya jangan masuk ke dalam ya. Rumah ini 2 lantai. Lantai bawah ada 4 kamar dan lantai atas ada 3 kamar. Karena Bibi percaya kamu dari cerita kamu. Kamu orangnya seperti apa? Silakan saja kalau mau lihat atau sesekali masuk ke dalam. Tapi saran Bibi janganlah ya, ucap Bina menjelaskan dengan perlahan. Baik, Bi. Aku mengikuti saja bagaimana bagusnya menurut Bibi dan Amang. Lagian tujuan aku di sini kan untuk bekerja. Jadi aku tahu pasti ada aturan yang harus aku ikuti, Bi. Sebelumnya juga aku bekerja di orang lain seperti itu. Jadi Bibi tenang, aku bisa atur, Bi, ucapku dengan cengengesan. Mangkarta hanya tersenyum mendengar apa yang aku bicarakan pada Bina. Alhamdulillah, Bibi jadi tenang. Dan satu lagi yang lebih penting dari aturan pertama tadi. Di atas ada Nek Raras yang sedang sakit. Ibunya dari Ibu Sekar, yaitu majikan perempuan. Hanya Bibi saja yang bisa mengantarkan obat dan makan di jam-jam tertentu. Sisanya tidak diperbolehkan oleh ibu dan bapak. Hanya sekedar menemani saja pun. Purnama tidak perlu bertanya apa-apa. Dan alasannya juga kenapa tidak perlu ditanyakan ya. Karena Bibi hampir 8 tahun di sini. Juga tiap bertanya pasti ibu selalu langsung beranjak pergi. Dan Bibi sudah tidak mau lagi bertanya soal itu, ucap Bibi menjelaskan dengan perlahan agar mungkin aku memahami dengan benar-benar. Mangkarta hanya tertunduk. Entah kenapa mendengar penjelasan dari Bina padaku, Mangkarta jadi berbeda. Seketika wajahnya kembali terangkat dengan pelan, dan berlinang air mata di matanya terlihat dengan jelas, sambil mukanya memerah. Aku sama sekali tidak berani bertanya padanya, karena ini baru pertama kali juga aku melihatnya terlalu sensitif. Baik, Bi, aku paham dan mengerti. Aku akan mengikuti bagaimana baiknya saja. Lagian aku kan di sini posisinya menggantikan Mangkarta. Sementara dengan harapan istri Mangkarta cepat membaik dan keadaannya juga sama, ucapku dengan pelan. Sudah, Kar. Ini semua di luar nalar kita. Sudah, ucap Bina sambil bergeser mengusap pundak Mangkarta. Bahkan aku tidak mengerti hal apa yang membuat Mangkarta menjadi seperti itu. Apalagi dengan ucapan Bina sebelumnya. Di luar nalar. Apa maksudnya? Dan aku tidak berani lagi bertanya hal apapun setelah Bina menjelaskan semuanya barusan itu. Sudah, Bi, aku mau jelasin semua mobil pada Purnama dan pekerjaannya apa saja. Dan suruh dia untuk coba mobilnya dulu, biar tidak terlalu kaget nantinya ya, ucap Mangkarta mengalihkan apa yang diucapkan Bina. Aku tidak bisa menebak bahkan bertanya apapun pada Mangkarta. Jadi lebih tidak enak karena mungkin itu hal yang berat bagi Mangkarta. Karena bagiku batasan-batasan dalam kehidupan mempunyai prinsip masing-masing. Tidak semua orang akan menjawab semua pertanyaan yang ingin kita ketahui. Langsung saja Mangkarta sebelum kembali ke garasi mengambil dan menjelaskan tempat penyimpanan kunci mobil dan bagian mana saja
kalau malam harus dipastikan sudah dikunci. Walau keamanan di komplek ini sangat terjaga, tapi berhati-hati tetap harus dilakukan, ucap Mangkarta. Tidak begitu lama aku sudah paham, karena memang awalnya disiplin yang diajarkan Abah Karta. Sejak aku pertama kali kerja di Kang Mamat, si juragan sembako itu sudah menjadi bekal utama untuk kerja di sini. Mangkarta dan aku lalu memanaskan semua mesin mobil. Mangkarta menjelaskan perbedaan mesin Eropa dan Jepang karena ada satu mobil yang sangat mewah yang dibuat oleh pabrikan Jerman itu, yang kata Mangkarta hanya sesekali saja dipakai. Karena dengan mobil aku sudah tahun ketiga, tidak lama juga untuk aku paham dari apa yang sudah Mangkarta jelaskan. Semuanya mudah dimengerti. Hampir 20 menitan ada di dalam garasi itu. Mangkarta membuka gerbang dan mengeluarkan satu mobil yang biasa dipakai untuk keperluan ibu. Langsung saja aku dan Mangkarta mencobanya. Langsung juga aku yang menyetir, dan hanya butuh 10 menit lebih satu kali keliling perumahan. Aku sudah terbiasa. Apalagi mobil ini jauh lebih nyaman dibandingkan mobil yang biasanya aku gunakan di kampung. Hari semakin sore berganti setelah selesai sholat asar dan mencoba parkir dan lain-lain tentang mesin mobil dan lain-lainnya juga. Aku segera ditunjukkan kamar Mangkarta sebelumnya yang sudah rapi sekali. Bi, malam ini juga aku harus pulang kampung lagi. Tidak apa-apa, Purnama cepat mengerti soal mobil dan jalur di sini. Nanti kalau mau jemput ibu, Bibi kasih tahu saja ya patokannya. Biar dia pasti cari sendiri dan kasih tahu juga. Salam dari aku buat ibu, ucap Mangkarta. Hah? Emang? Gak istirahat dulu, Mang? Pikir aku mau nginep dulu satu malam di sini, sahutku kaget. Nggak apa-apa, Pur. Ada Bibi ini, tenang. Kamu juga bakalan Bibi anggap seperti anak Bibi sendiri ya, Kar? Jawab Biina. Karena waktu azan maghrib akan segera berkumandang setelah sholat berjamaah dengan Mangkarta. Mangkarta lalu izin pamit pada Biina dan menyuruh aku untuk ikut mengantarkan ke depan gerbang. Karena Biina langsung memasak untuk makan Mak Raras. Ini nomor telepon Mang Dadang, tetangga Amang itu. Kamu pasti tahu Amang juga sudah bilang mau dikasih untuk kamu. Biar kalau ada apa-apa kamu bisa pinjam teleponnya di dapur dan langsung mengabari ke Mang Dadang ya, ucap Mangkarta sambil memberikan nomor yang sudah tertulis di kertas kecil yang aku langsung simpan di dompet. Mang, Nek Sekar itu sudah lama sakitnya. Maaf aku nanya, karena bukan penasaran, sekedar pengen tahu aja, tanyaku dengan terpaksa. Lama sekali, Pur, kata Biina jauh sebelum Biina pertama kali kerja di sini. Nek Sekar sudah sakit seperti itu, hanya terbaring di kamarnya saja. Nanti setiap hari Rabu dan Minggu pasti ada dokter yang datang ke sini. Kamu jangan tanyakan apapun, sudah cukup tahu saja ya, Pur, jawab Mangkarta menjelaskan padaku. Malam semakin cepat datang dan berganti. Cuaca yang sangat gerah di kota K ini wajar sekali, karena memang kota industri. Pabrik-pabrik besar juga berada di sini. Ucapan terima kasih dari Mangkarta mengawali perpisahan malam ini, dan pengalaman baru pun dimulai di sini, di tempat baru. Segera aku kembali mengunci gerbang seperti apa yang Mangkarta katakan. Setelah berbalik, kenapa ada perasaan yang terlintas tidak enak ketika melihat suasana rumah-rumah ini, yang otomatis membuat aku melamun sesaat. Por, teriak Biina dari atas garasi. Iya, Bi. Segera aku berjalan cepat mendekat pada Biina. Malah melamun kamu. Bibi lupa bilang, kalau sudah jam 8 malam nanti, hidupkan air mancur ya, yang di depan itu. Sebentar lagi hidupkan. Tombolnya ada di dinding, nempel, sudah ada tulisannya, sama lampunya juga, ucap Biina. Air mancur yang mana, Bi? Tanya aku, karena memang aku tidak melihat air mancur di halaman depan rumah itu. Itu, Por, di samping bangunan ini kamu jalan ke depan,
Ntar ke samping itu ada kolam ikan, air mancurnya suka hidupkan pas jam 8 saja, jawab Biina. Setelah itu aku langsung berjalan ke arah di mana Biina sudah menjelaskan barusan. Karena memang melihat jam, di garasi tinggal 5 menit menuju jam 8. Dan Biina bilang akan mengantarkan makan untuk Nek Raras. Berjalan sambil masih belum percaya dengan bentuk bangunan yang megah seperti mempertahankan bangunan zaman Belanda. Bagian depan rumah ini memang sangat-sangat dan benar-benar mewah. Benar saja ada bagian yang masih belum aku ketahui. Ternyata iya, ada kolam ikan dengan lumayan luas dengan air mancur, yang lumayan tinggi juga ternyata. Benar saja sudah ada 2 tombol yang sebelumnya Bina bilang, 1 tombol air dan satunya tombol untuk lampu. Karena pikirku sudah tepat jam 8 aku nyalakan saja. Benar-benar indah suara gemericik air dengan lampu yang berwarna kuning tua. Apalagi ikan-ikan berwarna itu semakin kelihatan. Pasti di kursi-kursi itu tempat bapak dan ibu menghabiskan banyak waktu. Bakalan tenang sekali ya. Dasar, niat sekali hanya untuk membuat kolam seperti ini juga, ucapku dalam hati. Tiba-tiba jendela paling depan rumah di lantai 2 terbuka. Lumayan membuat aku kaget. Aku melihatnya sama seperti tidak ada orang, tapi aku abaikan. Mana mungkin tidak ada orang. Palingan juga itu kamar Nek Raras. Sambil makan malam memang enak. Pasti melihat dari lantai 2, pikirku dan segera meninggalkan tempat ini. Berjalan membelakangi air mancur kolam itu, entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri begitu saja. Bahkan seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Segera aku berbalik dengan cepat memutarkan badan. Jadi gak enak gini sih. Perasaan tadi nyaman sekali di sana. Dan ketika aku melihat ke arah 6 kursi di ujung dekat dinding air mancur itu, menjadi seperti menakutkan sekali. Padahal suara dan warna dari air mancur itu masih saja sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Beberapa detik memperhatikan dengan teliti, tiba-tiba, kok jadi dingin sekali ya tempat ini, ucapku dalam hati. Segera aku berjalan cepat menuju depan halaman rumah ini lagi. Karena benar-benar semakin bulu pundakku berdiri begitu saja, tanpa sebab. Masuk ke dalam garasi melihat jam sudah 15 menit barusan aku di sana, padahal rasanya sangat cepat sekali. Aku langsung sholat Isya, yang sudah sangat tertinggal lama dari waktunya. Selesai rakaat, aku masih duduk di musola. Terdengar suara di dapur. Pikirku cepat juga Biina memberikan makan Nek Raras. Segera aku bangun menuju dapur, dan tidak ada siapa-siapa sama sekali. Aku masih mematung terdiam seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku masih mematung terdiam seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Tidak lama Biina keluar dari pintu yang terhubung antara dapur dan rumah utama. Baru selesai Bibi Pur, ucap Biina. Sambil langsung menuju tempat cuci piring baru selesai. Terus barusan yang bisik siapa? Tanyaku dalam hati. Oh iya Bi, lumayan lama ya Nek Raras makanya, ucapku dengan spontan. Tiba-tiba Biina menatap padaku dengan tajam, seperti ingin marah. Bahkan aku juga dibuat kaget dengan sikap Biina yang jadi seperti itu. Karta belum cerita padamu, ucap Biina dengan nada tinggi. Hah? Maksudnya Bi? Maafkan aku Bi kalau aku salah bicara. Aku gak paham maksudnya, barusan hanya bertanya saja. Lagian aku pikir Nek Raras makan malam barusan sambil melihat ke arah kolam. Tadi pas aku nyalain air dan lampunya, jendela paling awal itu terbuka. Itu kamar Nek Raras kan Bi? Ucapku perlahan dengan penuh rasa bersalah. Nek Raras sudah tidak bisa bangun. Dia hanya berbaring Pur. Sensitif sekali, membahas Nek Raras tidak baik. Tapi karena kamu belum tahu dan yakin Karta belum cerita sama sekali, Nek Raras sakit. Sejak Bibi kesini, Bibilah orang pertama yang mengurusnya sampai sekarang. Jendela terbuka itu adalah bagian dari kebiasaan dan ibu yang suruh. Bahkan
Bibi juga tidak tahu apa maksudnya. Sama seperti hal-hal lainnya ibu tidak pernah cerita. Ibu selalu bilang, tugasmu di sini adalah kerja, bukan bertanya-tanya. Saya tidak membayar kamu untuk bertanya. Setelah itu Bibi sudah tidak berani lagi untuk bertanya apapun selain menuruti saja apa kata ibu. Jangan sampai kamu bertanya masalah yang membuat kamu penasaran Pur pada ibu. Bibi kasih tahu saja ya dari awal. Jawab Bi Ina sambil duduk. Aku hanya mengangguk. Bukan berarti paham, malah dengan cerita seperti itu membuat aku semakin penasaran. Pikiranku berkata seperti itu, tapi hatiku berkata lain. Mungkin iya, setiap orang memiliki aturan yang perlu aku ikuti karena aku sadar aku di sini. Benar apa yang dikatakan ibu pada Bi Ina. Tugasmu di sini adalah kerja, bukan bertanya. Bibi tahu ini hal yang aneh buat kamu. Anak seusia kamu sama dengan anak Bibi di kampung. Bedanya 2 tahun dengan kamu. Rasa penasaran pada hal-hal yang belum tentu itu malah menjadikan sangat dan lebih penasaran lagi. Jadi, Bibi sedikit bisa maklum. Tapi tetap dengarkan saran Bibi ya, jawab Bi Ina. Lagi-lagi aku setuju dengan pengertian yang diberikan Bi Ina pada aku. Dan aku juga harus paham dengan keadaan di mana tempat baru ini. Kalau kata Abah Suro, yang penting-penting saja kamu pikirkan. Yang lain tidak perlu. Biar tidak ikut campur urusan orang. Tidak semua orang suka dicampuri urusannya. Segera aku pamit pada Bi Ina untuk istirahat duluan dan Bi Ina juga mengerti. Apalagi katanya, kamu sudah pasti lelah. Bekas perjalanan menuju ke sini. Apa keanehan barusan, benar kata Bi Ina. Aku yang terlalu kecapean. Ucapku dalam hati, tapi di sisi lain aku masih percaya dengan apa yang sebelumnya aku alami. Aku sudah ada di kamar bekas Mangkarta sebelumnya. Jauh lebih nyaman daripada kamarku di kampung. Pasti malam ini aku akan tidur dengan nyenyak untuk beristirahat. Baru saja aku memejamkan mata. Por, sudah tidur belum? Ucap Bi Ina. Baru saja mau, Bi. Tunggu sebentar. Ucapku sambil membuka pintu kamar. Ini Por, alamat besok kamu untuk jemput ibu jam 10 pagi ya. Barusan ibu telepon dan Bibi sudah kasih tahu Purnama yang akan jemput. Ibu mengiyakan, katanya sekalian pengen ngobrol juga dengan kamu Pur. Ucap Bi Ina sambil kelihatan heran. Kenapa Bi? Sepertinya Bibi kebingungan. Bi, ibu orangnya seperti apa Bi? Aku takut salah bicara Bi. Seperti barusan aku pada Bibi, tanya aku. Makanya Bibi heran ketika ibu tanya Purnama umuran berapa saudara Karta itu. Karena Karta pernah cerita, harusnya kalau kamu sekolah baru lulus SMA. Bibi ceritakan saja apa yang Bibi tahu. Benar kan? Tanya Bi Ina. Bener Bi. Masa iya Mangkarta bohong Bi? Lalu Bi, tanya aku. Lalu ibu dan baru pertama kali dengan nada baik ibu bilang saja sama Purnama, ibu besok pengen sekali ngobrol. 8 tahun yang lalu Bibi ingat nada baik seperti itu yang pernah Bibi dengar Pur. Makanya Bibi heran. Ibu dengan orang yang sangat dingin, tiba-tiba antusias sekali. Tapi ada bagusnya sih. Saran Bibi, jangan tanya hal apapun, apalagi ke hal-hal yang pribadi ya Pur, ucap Bi Ina. Aku merasa tenang dengan mendengar ibu seperti itu. Apalagi seperti yang Bi Ina bilang 8 tahun yang lalu. Bi Ina mendengar suara ibu baik walaupun aku tidak mengerti suara baik itu seperti apa. Lagian memang benar-benar ada orang yang bisa sedingin itu. Mungkin ada hanya aku saja yang hidupnya di kampung jadi tidak berkenalan dan mengetahui banyak orang. Bi Ina kemudian setelah obrolan dadakan itu pergi kembali. Mungkin sama denganku istirahat. Setelah membaca alamatnya dan sudah ada patokannya, aku gampang sekali besok untuk menjemput ibu. Tinggal bertanya saja. Malam pertama setelah mengalami keanehan, ada hal aneh namun berbeda soal ibu. Rumah ini dengan segala keanehannya adalah ucapan selamat datang kepada aku. Ini baru tentang Nek Raras dan ibu belum bapak, yang dari awal Bi Ina sama sekali tidak memberitahukannya pada aku.
Jujur jika pertanyaan biasa saja bisa membuat seperti Biina yang tersinggung, bagaimana aku bisa tahu tanpa bertanya. Tapi ucapan ibu, kamu di sini untuk kerja, bukan untuk bertanya, pada Biina ada baiknya juga. Dan aku setuju. Melihat jam di kamar sudah menunjukkan hampir jam 10 malam, masih saja aku belum bisa berdamai dengan rumah ini. Entah ada perasaan apa yang mengikutiku. Tempat kurang nyaman apa ini dengan kasur yang lembut, kamar yang rapi. Semakin aku paksakan memejamkan mata, semakin sulit juga. Padahal badan sudah sangat lelah. Apa mungkin perasaanku saja? Baru saja terlelap aku terbangun lagi. Melihat jam baru pukul 11 malam lewat. Sebentar sekali pikirku barusan aku terlelap. Karena lupa dengan kebiasaanku di kampung kalau tidur harus membawa air putih ke dalam kamar. Biar kalau susah tidur, biasanya dengan minum akan segar kembali. Dan terlelap begitu saja. Tanpa pikir panjang, segera aku bangun dan berjalan ke arah dapur setelah melewati musola. Mengambil gelas di rak, pintu menuju ruangan utama rumah terbuka sedikit. Memang awal pertama aku datang pasti tertutup begitu. Karena satu arah dengan kamar Biina juga yang sama. Pikirku biar kalau ada apa-apa Biina bisa bangun, pikirku. Baru saja gelasnya aku isi penuh, tiba-tiba pohon yang ada di dekat dapur bergoyang begitu saja, sangat pelan. Karena pas sekali searah dengan tatapan mataku. Sangat pelan dan bahkan benar-benar pelan. Tiap daunnya bergoyang begitu saja, tanpa angin. Aku dibuat mematung diam sambil tangan memegangi gelas yang benar-benar membuat aku kaget dan heran. Suara teriakan seorang perempuan sangat keras sekali. Benar-benar membuatku terkejut, membuyarkan lamunanku melihat pohon yang masih saja bergerak dengan pelan itu. Ampun. Teriakan dengan suara perempuan yang benar-benar tidak mudah lagi. Aku dengar sangat jelas, dan aku yakin itu ada di lantai 2 rumah ini. Benar-benar sangat keras. Itu Nek Raras kenapa? Ucapku. Segera aku berjalan ke arah pintu yang sudah terbuka itu. Baru saja mau membuka pintu itu, suara teriakan itu ada lagi. Untuk ketiga kalinya, hanya teriakan tanpa ucapan lainnya. Benar-benar aku bisa pastikan dan benar-benar sadar bahwa teriakan itu datangnya dari lantai 2 rumah ini. Aku bukakan pintu sedikit, baru sadar bahwa aku tidak boleh kalau tidak ada keperluan masuk rumah. Seperti apa kata Biina? Untung saja aku ingat. Segera aku mundur dari pintu itu. Lagian aku juga tidak tahu kan kamar Nek Raras di mananya, ucapku. Lagi-lagi bulu kuduku berdiri sama seperti ketika di kolam ikan. Air mancur depan itu. Benar-benar berdiri begitu saja. Tidak lama aku berjalan ke kamar. Sambil gelas berisi air minum itu aku genggam. Sakit apa sih Nek Raras itu? Sampai teriak seperti itu. Apa Biina tidak mendengar? Kalau aku bangunkan pasti nanti jadi salah sangka lagi. Bingung juga. Tapi semoga baik-baik sajalah, ucapku sambil merebahkan kembali badan. Kenapa aku harus ada di posisi seperti ini? Sebelumnya ketakutan dan kebingungan tidak pernah aku alami. Ini yang pertama, setelah tahu keadaan rumah ini dan isinya seperti apa. Tapi aku juga yakin kembali pada niatku saja. Bekerja di sini sudah cukup. Walaupun perasaan takut bersama penasaran satu persatu sekarang mulai dekat dalam pikiranku. Aku paksakan memejamkan mata. Dengan pikiran besok aku harus berjumpa untuk pertama kali dengan ibu. Itu adalah hal yang lebih penting untuk aku siapkan, agar tanggung jawab dan kepercayaan yang Mang Kerta berikan padaku tidak aku sia-siakan. Dan awal kedatanganku ke rumah ini akan menjadi hal yang panjang aku ceritakan menjadi sebuah pengalaman pada Abah. Pertanyaan besarku pada Karta juga semakin bertambah. Tidak enak rasanya diikuti rasa takut seperti ini.